biasa semangat Bapak Ibu sekalian, ini dalam rangka untuk apa nggih, membuka mengingatkan kita semuanya Bapak Ibu sekalian akan budaya positif yang insya Allah nanti akan kita terapkan di sekolah kita Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini ada 6 sebenarnya. Oke, tadi Bu kita berbagi peran gitu. Bu Nenti tadi sudah yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kemudian saya nanti sebenarnya tadi sudah disampaikan itu. Saya hanya menambahkan saja beberapa hal barangkali yang terkait dengan apa ya tadi ya, budaya positif ini. Baik, yang pertama adalah salam dan bahagia Bapak Ibu sekalian. Ini memang harus senantiasa kita bawa ke dalam ruang-ruang kelas pembelajaran kita. Kita menyampaikan salam berarti kita semuanya diberi kesehatan, diberikan apa nih, kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama. Bahagia berarti kita merasa nyaman berada di sekolah ini, berada di kelas ya, sehingga akan tercipta suasana yang harmonis Bapak Ibu sekalian antara guru dan siswa. Baik, saya nanti akan melanjutkan terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Kalau Bu Nenti tadi 1 sampai 3 sudah luar biasa, sudah disampaikan terkait dengan disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kayak gitulah. Sekarang untuk yang materi keempat Bapak Ibu sekalian, kita sepakati nanti ini keyakinan ruang saja sampai pinjer Bapak Ibu sekalian maksimal itu sampai setengah 4. Ini kayaknya sudah jam 14.54, jadi hanya sebentar saja Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas Bapak Ibu sekalian, untuk materi yang keempat ini bahwa harus kita pahami kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama bertahan hidup tentunya, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, baik di keluarga, di lingkungan sekolah, dengan Bapak Ibu guru, dengan murid juga. Kemudian penguasaan, kemudian kesenangan dan kebebasan. Bahwa kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu sekalian, seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan ini adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, baik secara pribadi maupun yang ada di sekolah. Adalah usaha, ini kata kuncinya adalah usaha terbaik Bapak Ibu sekalian. Ketika kita sedang mendapatkan apa yang kita inginkan, untuk mendapatkan yang kita inginkan, bahwa sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasar hidup manusia tadi. Apakah untuk bertahan hidup atau survive, apakah kasih sayang, apakah kebebasan, apakah kesenangan, ataupun penguasaan atau power. Itu pasti. Sama halnya ketika siswa, murid melakukan suatu perbuatan yang misalnya bertentangan dengan tadi apa yang disampaikan Bu Nenti, nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan, pada dasarnya mereka itu sebenarnya telah gagal Bapak Ibu sekalian memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Lah siapa yang harus ini meluruskan? Ya kita Bapak Ibu sekalian. Ketika berada di sekolah ya tugas tanggung jawab kita. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survive. Ini tentunya ini tidak usah kita bahas terlalu detail karena ini Bapak Ibu pasti sudah mengetahui bahwa salah satu kebutuhan dasar hidup manusia adalah untuk bertahan hidup. Kebutuhan ini bersifat biologis, untuk bertahan hidup, misalnya terkait dengan kesehatan, kemudian papan, rumah gitu ya, ataupun mungkin makanan. Kebutuhan biologis ini sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Juga komponen psikologis pada kebutuhan ini adalah meliputi kebutuhan akan perasaan yang aman, merasa aman. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah nomor 2 terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan ini ada 3 kebutuhan berikutnya dalam kebutuhan psikologis,
Ya, kebutuhan untuk disayangi dan diterima ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi hubungan ya dengan temannya, kebutuhan untuk menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok tersebut. Lah anak-anak murid-murid kita ini memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi. Biasanya ingin ketika berada di kelas, biasanya ingin disukai di kelompoknya, merasa ingin diterima di lingkungan belajar mereka. Dan tentunya mereka juga ada pendekatan nanti kepada gurunya ketika di ruang kelas. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kebutuhan dasar manusia ini adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Penguasaan anak-anak kita yang pintar, ya misalnya di jurusan, ya jurusan listrik, pintar instalasi apa listrik. Tentunya mereka itu butuh pengakuan bahwa dirinya itu diakui pintar praktek untuk instalasi, bahwa mereka itu punya kompeten, bahwa mereka terampil. Begitu juga ketika mereka menjadi misalnya juara ya ranking 1 di kelas, mereka merasa ini punya kemampuan, punya keterampilan, punya kompetensi bahwa saya ini loh ranking 1. Nah, kebutuhan ini meliputi kebutuhan keinginan dianggap tadi berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian sehingga bisa diakui dan dihormati. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang keempat adalah kebebasan, bahwa kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian atau otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak ini biasanya dengan kebutuhan kebebasan ini yang tinggi, ini menginginkan beberapa pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, ya, tidak terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang baru, yang menarik ataupun yang menantang. Berikutnya yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kebutuhan dasar manusia adalah terkait dengan kesenangan, bahwa kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, gitu ya, itu menjadi kebutuhan dasar. Kita selaku guru dan juga siswa pun juga punya ini kebutuhan dasar. Bayangkan misalnya kita hidup tanpa ada kenikmatan apapun, ya, tidak bisa tertawa, tidak sehat, tidak punya kesenangan, tidak bisa bermain, ya, ini sangat menyedihkan sekali. Itu Bapak Ibu sekalian, jadi kita kembalikan ya, bahwa masing-masing pribadi kita, kemudian anak-anak kita ini mempunyai kebutuhan dasar itu yang memang harus ini kita pahami. Anak-anak butuh bertahan hidup, anak-anak butuh pengakuan, anak-anak butuh ini tadi kesenangan, kebebasan, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk yang poin kelima terkait dengan restitusi 5 posisi kontrol, tadi sebenarnya sudah sedikit disampaikan sama Bu Nendi terkait dengan 5 posisi kontrol. Nanti kita coba lihat nih Bapak Ibu sekalian, kita ini di posisi mana nih. Jadi 5 posisi kontrol ini adalah program suatu program disiplin positif yang berpusat pada siswa atau pada murid. 5 posisi kontrol ini dalam penelitian Diana Gosen ya, dalam bukunya Restitution Structuring School Discipline, ini menyampaikan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas. Apakah telah efektif, apakah berpusat atau memerdekakan atau memandirikan siswa atau murid, bagaimana dan mengapa. Nah, sekarang nanti akan kita lihat Bapak Ibu sekalian untuk 5 posisi kontrol ini. Yang pertama adalah penghukum. Tentunya kalau yang pertama ini tidak ada ini ya, saya yakin tidak ada. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah ini memerlukan sebuah sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid ya lebih dalam lagi.
Ini kalau saya lihat di modulnya Bapak Ibu, biasanya yang yang sering dikatakan itu oleh tadi 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi adalah penghukum. Ini biasanya patuhi aturan saya atau saya awasi. Kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Nah, ini insya Allah di sini tidak ada. Kemudian berikutnya 5 posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, jadi yang pertama dan kedua ini sebenarnya ya kita hindari Bapak sekalian. Mengapa Bapak sekalian? Ini biasanya hal-hal yang dikatakan terkait dengan membuat merasa bersalah. Ini misalnya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi anak itu merasa bersalah, merasa akhirnya motivasinya, mungkin motivasi intrinsiknya akan berkurang, akan jadi minder. Ini posisi kontrol yang kedua. Kita lanjutkan ke posisi kontrol yang ketiga. Ini adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun yang positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi posisi guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dengan menyampaikan secara rasa humor untuk mempengaruhi siswa atau mempengaruhi mereka. Biasanya yang sering dikatakan ini adalah ayo bantu demi Bapak. Kemudian ayo ingat nanti ibu bereskan. Ini adalah posisi yang ketiga, adalah sebagai teman. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian yang keempat adalah posisi pemantau. Pada posisi ini memantau itu berarti mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi tentunya kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pada posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya. Ya, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang sedang menjalankan posisi pemantau. Nah, biasanya ini yang sering disampaikan pada posisi pemantau menggunakan kata-katanya, peraturannya apa, kemudian apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi seorang pemantau ini juga sangat mengandalkan perhitungan, kemudian catatan, rekam, itu data yang digunakan atas perilaku seseorang. Bisa menggunakan mungkin tanda bintang ataupun mungkin stiker atau apa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk posisi yang terakhir ini adalah posisi manajer. Nah, ini yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian, pada posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi murid itu kita ajak, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan di atas perilakunya. Kalau misalnya melanggar, ya berarti nanti konsekuensinya. Ya seperti apa? Juga mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan dia sendiri tentunya. Jadi dianggap anak ini bertanggung jawab, kita ajak anak. Ini adalah posisi kita sebagai manajer. Dengan demikian maka bisa jadi dari waktu tertentu ini kembali kepada ini bisa saja ini bisa kembali ke pemantau ini ya. Tapi kita harapkan nanti kita bersama-sama bisa
ini yang terakhir ini bisa menjadi posisi manajer. Itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan 5 posisi kontrol. Nah, sekarang ini coba kita lihat kalau kecil ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini 5 posisi kontrol ini, ada yang tadi sebagai penghukum, ada yang pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nah, biasanya guru tadi ya, yang penghukum misalnya akan berbuatnya ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya. Contoh misalnya, kalau kamu tidak melakukan, awas ya rasakan. Nah, hasilnya apa Bapak Ibu sekalian? Tadi bisa saja, karena masing-masing anak itu punya karakteristik. Bisa saja ada yang memberontak, ada yang nurut juga ada. Ini hasilnya. Kemudian juga tadi Pak Narawi menarik, kadang guru dibohongi siswa gitu kan. Karena tadi terlalu tadi menekankan kepada ini, ya menghukum tadi. Akhirnya anak itu akhirnya terus menggunakan segala cara untuk membohongi. Ya, padahal terlambat ngakunya tidak terlambat. Ya, padahal ngakunya padahal bisnya tidak macet ngakunya macet. Nah, kemudian dampaknya apa? Dampaknya ini ketika murid ya, ini karena mereka mungkin ya karena tadi punya karakteristik yang berbeda-beda. Ini ada yang bandel sehingga akan mengulangi kesalahan itu. Karena sudah merasa mengetahui celahnya gitu. Oh, celahnya seperti ini. Maka mereka akan bagaimana usaha mereka, upaya mereka untuk mengulangi kesalahan itu. Nah, itu mencari kelemahan. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah Bapak sekalian, ini misalnya guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya titik-titik ibu kecewa. Guru berkata misalnya kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan ibu stres. Nah, hasilnya bisa saja ini menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ini pembuat rasa bersalah. Dan dampaknya kepada siswa apa? Siswa akan merasa tadi rendah diri, minder. Ya. Karena kita terlalu lembut tadi ya, menyampaikan ke anaknya. Ya. Nah, yang diharapkan Bapak Ibu sekalian ini apa yang teman, pemantau dan manajer ini Bapak Ibu sekalian yang kita harapkan dari 5 posisi kontrol ini. Ya, mudah-mudahan yang ada di sini yang pertama dan kedua tadi ya, penghukum, pembuat rasa bersalah ini sudah mulai kita pelan-pelan nanti untuk bisa kita tinggalkan. Kita akan menjadi teman bagi mereka, kita akan menjadi pemantau bagi anak-anak kita, selalu mengawasi. Kita akan menjadi manajer dari anak-anak kita yang menyampaikan ke anak-anak kita untuk senantiasa bertanggung jawab terhadap kesalahannya mereka. Kita ajak mereka, kalau kamu seperti itu ya berarti konsekuensinya nanti seperti ini. Makanya tadi di materi 1, 2, 3 itu materi yang pokok tadi terkait dengan keyakinan kelas gitu, dari peraturan sekolah, peraturan kelas kita rubah nanti menjadi keyakinan kelas. Dan hasilnya dampak pada murid ini Bapak Ibu sekalian, kalau teman ini memang ya ada yang lemah, tidak mandiri, tapi yang jelas ini tergantung anaknya gitu ya. Kemudian kalau yang sebagai pemantau ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian kalau yang manajer ini adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki. Ya, sekali lagi berarti kita berusaha bagaimana untuk bisa menjadi ini yang nomor 3, 4 ataupun yang 5. Yang mudah-mudahan kita semuanya nanti dalam perjalanan kita bisa ini menjadi ini manajer jadi mereka. Jadi bisa menyampaikan kepada mereka terkait dengan tanggung jawab mereka yang harus kalian ikuti konsekuensinya ketika mereka melanggar. Itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan posisi 5 kontrol tadi
Nah, ini juga salah satu contoh saja. Kalau misalnya ada pertanyaan atau pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini apa namanya, dari 5 posisi kontrol ini berarti termasuk pembuat orang yang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah mendengar, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Nah, yang bagus yang seperti apa Ibu sekalian? Yang ini, yang kedua, ayolah lakukan demi Bapak. Ini pun yang nomor 3. Apakah kamu mau mendapatkan ini apa, stiker bintang itu hari ini sebagai pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer. Nah, jadi bagaimana kita mengedepankan anak-anak supaya bertanggung jawab? Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini buatan usaha yang terakhir Bapak Ibu sekalian, terkait dengan restitusi, segitiga restitusi. Ini hanya ada 3 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama terkait dengan segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan terakhir nanti adalah menanyakan keyakinan. Makanya ini menyambung tadi dengan yang materi sebelumnya. Nah, sebenarnya apa sih restitusi itu? Ini adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada siswa sebagai bagian dari budaya positif yang ada di sekolah. Jadi ada 3 tadi Bapak sekalian. Yang pertama apa nggih? Menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kalau yang menstabilkan identitas ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena mereka berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi bisa saja guru berkata seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita sampaikan ke anak biar menstabilkan identitas, bahwa semua orang itu pernah melakukan salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini contoh-contohnya ya, terkait dengan biar anak ini mungkin teman-teman BK ini sudah familiar terkait dengan ini. Ya, bagaimana kita menghadapi permasalahan anak gitu ya. Kemudian validasi kebutuhan. Jadi membantu murid siswa mengenali basic atau dasar kebutuhan. Ya, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ya, ketika mereka melakukan kesalahan. Ya, pada dasarnya bahwa setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar tadi. Ya, ada 5 tadi ya. Apakah bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kasih sayang, kesenangan, ya, dan seterusnya. Nah, guru bisa menyampaikan ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Ini memvalidasi kebutuhan mereka. Jadi kita tahu dasar-dasar 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, menanyakan keyakinan. Jadi ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini biasanya guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini jadi terkait dengan segitiga restitusi.
Barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, tadi menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nenti. Kemudian kalau Bu Nenti tadi menyampaikan apa nih? Ada video ya, ada videonya. Ada video YouTube ya Bu ya. Barangkali ini mungkin Bapak Ibu pernah lihat ini ya sekarang ya. Saya ngambil itu bagi sekalian. Jadi anak itu adalah peniru yang ulung Bapak Ibu sekalian. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka alami, baik itu kekerasan ataupun apa, mereka ya, suatu saat melakukan. Makanya ini harus kita antisipasi Bapak Ibu sekalian. Ini kok malah ini. Satu lagi Bapak Ibu sekalian. Ketahuan SKP-nya belum. Nah sekarang ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa juga ini. Ini ternyata bukan videonya saya ya. Ya. Kalau Bu Nenti tadi kan videonya Bu Nenti kayak bener-bener itu. Ya, tapi ini saya ingin membandingkan ini Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi bahwa anak ini peniru yang ulung mereka lihat itu akan mereka lakukan barangkali di kelak kemudian hari. Kalau ini bagaimana? Ini sudah pernah ya barangkali Bapak Ibu sekalian ya, sering melihat ini. Oke. Saya melihat juga Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sekalian ya, ini sedang mungkin pernah atau bahkan sering melihat ini. Ya, bagaimana seorang anak ini punya rasa empati ketika orang lain yang dewasa saja ini. Film India. Iya. Oh India kan? Film India. Iya ya Pak ya. India Saruhan. Apa naik? Menang dari. Jagoannya kan Buat papi. Ini gitu. Saruhan lagi cilik.
bagaimana anak punya rasa empati gitu, nggih, terhadap kepentingan yang lebih besar. Ini lagi cilik kayak gue nya. Jadi tidak bawa. Dan ini akan menjadi susah kata anak kecil tersebut sendirian ya, ternyata ini memicu semangat, motivasi dari yang lain untuk bergerak loh sekalian. Bahkan yang semula merasa nyaman di mobilnya karena ini posisinya sedang hujan, ini pun akhirnya bahu-membahu untuk bisa menyingkirkan pohon yang melintang di tengah jalan. Dan kalau kita angkat bersama-sama ini ternyata juga ringan bagus sekali. Nah tentunya kita kan sebagai guru mendapatkan punya anak yang punya karakter yang seperti ini bagus sekali. Jadi terharu nih saya melihat ini. Jadi iya, seorang anak kecil yang sudah bisa menyemangati gitu, orang lain untuk film India ya Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.